kasih informasi ternyata ada kajian yang belum dibahas pada halaman 30 ya. Warawa dan meriwayatkan Al-Asbihani, Imam Al-Asbihani, wa ghairuhu dan selainnya Imam Al-Asbihani, waqad haddatsa telah menceritakan bihi dengan hadis Abul Abbas, siapa Abul Abbas Al-Asam, bimashhadin minal hufadhi, dengan persaksiannya para hafidh, para orang yang ngafal hadis. Falam yungkiru, dan ternyata para hafidh ini, hufadh ini tidak ada yang mengingkarinya. Annal Awam bin Hushab, sesungguhnya Awam bin Hushab, qala, ia berkata. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Isbihani juga yang lainnya. Dan hadis ini juga diceritakan oleh Abul Abbas Al-Asam di hadapan para hafidh. Hafidh ini adalah bukan orang yang banyak hafal Qur'annya. Hafidh itu adalah orang yang banyak hafal hadis. Di hadapan para hafidh atau al-huffaz, tidak ada di antara mereka yang mengingkari hadis ini. Bahwasannya Awam bin Hushab itu berkata, nazaltu hayyan wa ila janibi dzalikal hayy makbaratun. Saya turun pada satu daerah, pada satu wilayah, kemudian di sisi lingkungan yang saya turun di situ ada kuburan. Falamma kana ba'dal asri insyaqqa minha qabrun. Jadi ketika saya turun di satu lingkungan, di sisi lingkungan itu ada kuburan. Kemudian ketika masuk di waktu asar, insyaqqa minha qabrun, ada satu kuburan yang terbelah di perkuburan tadi. Jadi kan kuburan itu, perkuburan itu kan banyak kuburannya. Ketika asar ada kuburan yang retak, membelah. Fa kharaja rajulun ra'suhu ra'sa himarin. Dari kuburan yang terbelah itu keluarlah seorang laki-laki yang kepalanya seperti kepalanya keledai. Wa jasaduhu jasadu insanin, tubuhnya tubuh manusia, tapi kepalanya keledai. Keledai itu kayak kepalanya zebra begitu, kayak kuda lah, mirip-mirip itu kepalanya. Fanahaqqa thalatha nahqatin. Lalu orang ini, mayit yang keluar dari kuburan tadi itu bersuara seperti suaranya himar. Dilihat di YouTube suaranya himar itu gimana. Sampai 3 kali teriakan himar, 3 kali suara. Summan tabaqa alaihil qabru, setelah keluar mayit yang kepalanya berbentuk keledai, bersuara 3 kali dengan suara khasnya keledai, lalu kemudian ia keluar, lalu tertutuplah kuburan tadi. Fa idzan ajuzun taghzila sya'ran wa sufa. Ternyata di situ ada wanita tua yang sedang menjahit sya'ran, rambut, wasufan, dan bulu wol. Faqalat imra'atun. Lalu ada seorang perempuan berkata, taro tilkal ajuz. Qultu malaha, qalat tilka ummu hadha. Jadi di situ ya, setelah keluar ada mayit yang keluar bersuara keledai 3 kali itu, ada seorang ibu yang sedang memintal rambut dan bulu wol. Lalu ada seorang perempuan berkata, taro tilkal ajuz, kamu melihat wanita tua tadi, ibu yang sedang memintal benang tadi? Qultu malaha. Lalu saya jawab, kenapa?
Siapa dia? Qalat tilka ummu hadha. Wanita tua yang sedang memintal benang, menjahit benang tadi, itu adalah ibunya mayit laki-laki yang berkepala keledai. Kemudian qultu wa ma kanat qadiyatu. Lalu saya bertanya, kok bisa menjadi seperti ini? Gimana perkaranya? Qalat, lalu wanita tadi bercerita, kana yashrabul khamra. Lelaki yang sudah mati kemudian kepalanya berubah wujud menjadi keledai tadi, itu pada satu hari meminum khamr. Fa idza raha taqulu lahu ummuhu. Ketika ia pergi, ibunya ngomong, ya bunayya, wahai anakku, ittaqillaha, bertakwalah kamu kepada Allah. Ila mata tashrabu hadzal khamra, hingga kapan kamu akan minum khamr ini? Fayaqulu laha, lalu dijawab sama sang anak yang berubah menjadi keledai kepalanya tadi, anti tanhaqina kama yanhaqul himar. Hei ibu, kamu nih kok ngomong terus cerewet, kayak cerewetnya keledai saja. Qalat, lalu perempuan tadi bercerita, famata ba'dal asri. Setelah itu lelaki tadi mati setelah asar. Coba kita lihat ini kan. Dia diingatkan sama ibunya, malah membentak ibunya, ibu kamu kok ngomong terus, kamu ini cerewet kayak keledai. Lalu kemudian sang anak mati setelah asar, jadinya kayak gini nih. Setiap setelah asar membelah kuburannya, kepalanya seperti kepala keledai, kemudian bersuara keledai sebanyak 3 kali. Allah. Qala. Lalu perempuan tadi berkata, fahuwa yanshaqqu anhul qabru ba'dal asri kulla yaumin. Dia itu, lelaki tadi itu, setiap habis asar pasti kuburannya retak dan terbelah. Fayanhaqqu thalatha nahqatin, dan pasti bersuara 3 kali suaranya keledai. Summa yantabiqu alaihi qabru, kemudian kuburannya nutup lagi. Dari sini katanya pengarang kitab ini, fala budda lil insani ayyahtariza min uquqil walidain. Maka seharusnya bagi manusia agar ia menjaga jangan sampai menyakiti kedua orang tuanya. Wa yajtahida fi birrihima, dan hendaklah seorang anak itu bersungguh-sungguh untuk berbuat baik kepada bapak dan ibunya. Wa in kana musyrikaini, meskipun bapak ibunya itu menyekutukan Allah. Meskipun bapak ibumu Nasrani, Yahudi, Buddha, Hindu, kamu tetap harus birrul walidain. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika ia bersungguh-sungguh kepadamu, mengajakmu agar kamu menyekutukan Allah, menyekutukan aku, ma laysa laka bil ilm, yang kamu tidak tahu apa-apa tentang hal itu, fala tuti'huma, jangan kau taati kalau dia mengajak untuk menyekutukan Allah. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, temanilah bapak ibumu di dunia ini dengan pertemanan yang baik. Dari sini saya mengajak kepada santri-santri Ma'had At-Tamimi. Jadi bapak dan ibumu itu didoakan. Nomor 1 itu yang harus kita hormati, kalau mau jujur, bukan bapak ibu, tapi adalah guru kalian yang mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada kalian, karena itu adalah sanad ilmu kalian. Kalau yang kedua adalah bapak dan ibu kalian, kan seperti itu. Itu harus dijaga dan didoakan dengan baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nakhtatim hadzal liqa bi qiraati hamdalah jama'atan.